Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ahmad Faris Abqori, 2. Immanuel Anugrahnu, 3. Fauzan Nazmi Al-Ghalib, 4. Iqbal Maulana Huda, 5. Muhammad Aulia Firmansyah, 6. Muhammad Sadiki Nur Hafli, 7. Nur Widayatullah. Kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Langsung aja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Pembangunan ekonomi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Alasan pentingnya pembangunan ekonomi Indonesia yang pertama adalah pembangunan ekonomi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Melalui pembangunan infrastruktur, misalnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Yang kedua, pembangunan ekonomi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan tenaga kerja. Sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah contoh konkret bagaimana pembangunan ekonomi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Yang ketiga, melalui pembangunan ekonomi, pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pendekatan Indonesia sentris yang mendorong pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, bertujuan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan. Yang keempat, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis global. Pembangunan sektor-sektor seperti infrastruktur dan UMKM dapat memperkuat dasar ekonomi sehingga lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Yang kelima, dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Infrastruktur yang baik mendukung efisiensi produk dan distribusi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pembangunan ekonomi yang terencana dan terintegrasi di berbagai sektor adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia dari proklamasi hingga kini, pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengalami beberapa tahap sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Berikut ini adalah rangkuman perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan-perusahaan yang diambil alih termasuk perusahaan pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan transportasi yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Sayangnya saat itu ekonomi Indonesia masih lemah dan stagnan karena perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia masih berkorban. Selain itu terjadi inflasi cukup tinggi yang diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah tak terkendali. Faktor lain penyebab stagnasi ekonomi di masa itu adalah akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Hal ini mengakibatkan terhambatnya ekspor dan impor. Barang-barang ekspor dari Indonesia mengalami perlambatan pengiriman, sebagian tidak dapat dikirim dan diluncurkan oleh Belanda. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 menandai periode demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada masa ini, pembangunan ekonomi mengalami penurunan yang disebabkan oleh pergejolakan politik yang masih terjadi di Indonesia yang saat itu baru merdeka. Saat itu Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin di mana pemerintah pusat memiliki wewenang yang besar dalam mengendalikan ekonomi. Tahun 1961, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada 1963, pertumbuhannya minus 2,24%. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh salah satunya oleh belanja politik yang tinggi, di mana saat itu Presiden Soekarno membangun proyek-proyek mercusuar. Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pada 1964 yaitu sebesar 3,53%. Pada 1965, angka pertumbuhan ekonomi turun di angka 1,8% pada tahun
pada tahun 1996, ekonomi Indonesia tumbuh sebanyak 2,79%. Yang ketiga, masa Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai dengan pemerintahan Presiden Soeharto sejak tahun 1967 hingga tahun 1998. Karena masa pemerintahan yang panjang, pembangunan ekonomi pada masa ini juga mengalami periode yang panjang. Dimulai sejak awal Orde Baru pada tahun 1967, pembangunan ekonomi diawali dengan upaya-upaya untuk menanggulangi inflasi yang melambung tinggi, melalui rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Tingkat inflasi berhasil ditekan dari 650% pada tahun 1996 menjadi 120% pada 1967 dan 80% pada 1968. Salah satu tonggak penting berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa ini adalah dibukanya pintu penanaman modal asing. Dengan iklim ekonomi yang terarah serta tujuan pembangunan ekonomi nasional dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan kisaran 6-7% sampai sekitar tahun 1997. Sayangnya kegiatan ekonomi pada masa itu tidak menyebar seperti saat ini. Dengan kegiatan ekonomi yang sebagian besarnya terpusat pada pemerintahan dan orang-orang dekat presiden, fondasi perekonomian Indonesia menjadi keropos sehingga tidak mampu menopang perekonomian nasional ketika kritis melanda Asia. Pada tahun 1998, krisis moneter yang melanda Indonesia menjadikan pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 13,13%. Yang terakhir yaitu masa reformasi hingga masa kini. Sejak masa reformasi, pembangunan ekonomi Indonesia didasarkan pada perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 hingga 2025. Rencana jangka panjang ini kemudian dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan dengan prioritas pembangunan yang berbeda setiap fasenya. Berdasarkan pada RPJMN 2020-2024 sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020, tujuan pembangunan Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pencepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sayangnya dengan pandemi COVID-19 yang berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami penurunan dengan pertumbuhan ekonomi minus 2,1% pada tahun 2020. Meski begitu, perekonomian nasional menunjukkan resiliensi melalui berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPN). Perekonomian Indonesia kembali tumbuh sebesar 5,31% di tahun 2022. Sekian itu saja penjelasan tentang sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama kebijakan pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Yang ketiga yaitu pemerataan pembangunan regional. Salah satu tujuan penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi adalah mencapai pemerataan pembangunan antar daerah. Instrumen kebijakan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Contohnya, pengaturan pajak, subsidi, pengeluaran publik, serta manajemen utang dan defisit anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan, dan menciptakan kebijakan yang berpihak pada pembangunan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, tingkat suku bunga, dan kebijakan pengendalian inflasi. Tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi,
dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan, pembiayaannya selama ini bersumber dari pendapatan negara dan hibah, di mana penerimaan negara banyak didominasi oleh perpajakan sebesar 77%, PNBP sekitar 20%, dan sisanya pendapatan hibah. Kehadiran pemerintah dalam berbagai proyek strategis di daerah tertinggal merupakan salah satu bentuk dari pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan. Salah satu contoh proyek yang strategis yang didesain dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ialah proyek bendungan air di Nusa Tenggara Timur. Pada proyek ini, pemerintah bukan hanya turut hadir dan menginisiasi saja, melainkan juga terlibat dalam pembiayaan, dengan harapan akan memacu produktivitas sektor pertanian, peternakan, penyediaan lapangan kerja baru, sehingga Provinsi NTT mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia Firmansyah. Di sini akan menjelaskan terkait tantangan pemerataan pembangunan ekonomi. Dalam visi Indonesia Emas 2045, Indonesia bermimpi menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar dunia. Penerimaan produk domestik bruto Indonesia ditargetkan mencapai 7 triliun dolar Amerika Serikat pada 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif diyakini merupakan kunci sukses menjadi negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar kelima dunia. Menurut standar Chartered Bank dalam publikasinya, The Super Cycle Report November 2010, memperkirakan Indonesia pada 2030 di posisi kelima ekonomi dunia. Dan menurut The Archipelago Economy, yaitu Unleashing Indonesia's Potential pada September 2012, turut memproyeksikan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 dunia pada 2030 setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Indonesia diproyeksikan menggusur Jerman dan Inggris. Meski demikian, kita harus tetap melihat realitas agar tetap berpijak di bumi. Berdasarkan data BPS, tingkat perekonomian RI pada tahun 2021 berdasarkan peribatas dasar harga berlaku yaitu 16.970,8 triliun rupiah atau setara 1,17 triliun dolar Amerika Serikat, kurs 14.500 per dolar Amerika Serikat. Untuk mencapai lompatan PDB hingga 7 kali lipat dari posisi saat ini, dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi 8-9% per tahun selama 20 tahun. Tidak mudah mencapai pertumbuhan PDB 8%. Realisasi pertumbuhan PDB selama pemerintahan Jokowi bahkan belum pernah mencapai pagu APBN. Pertumbuhan PDB turun dramatis pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi COVID-19. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan berfokus pada pembenahan aneka masalah ekonomi domestik yang belum tuntas bahkan sebelum pandemi COVID-19. Transformasi struktural ekonomi serta reformasi regulasi dan tata kelola atau birokrasi sangat vital untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif. Kepercayaan investor, pasar, dan dunia usaha sangat vital dalam percepatan laju pertumbuhan ekonomi inklusif hingga pelosok negeri. Jebakan paradigma ekonomi eksklusif yang hanya mengejar target pertumbuhan PDB tinggi harus dihindari. Ekonomi eksklusif lebih mendorong pertumbuhan sektor tersier atau jasa, sektor primer pertanian dan sekunder manufaktur kerap tertinggal padahal menyerap banyak tenaga kerja. Terjadilah ketimpangan ekonomi daerah. Ekonomi inklusif. Kritikal aspek pertumbuhan ekonomi inklusif terletak pada pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Indeks pembangunan ekonomi inklusif menjadi indikator tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia pada level nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pengembangan daerah. Bappenas telah mencanangkan arah pengembangan daerah berdasarkan potensi lokal. Papua ditargetkan menjadi basis pangan nasional dan sektor ekonomi ekstraktif SDA. Kalimantan menjadi lumbung energi nasional dan pengembangan manufaktur. Sulawesi dikembangkan menjadi basis industri pangan sekaligus menjadi gerbang kawasan Indonesia Timur. Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku sebagai lokasi wisata bertaraf internasional serta sentra perikanan nasional. Pulau Jawa tetap menjadi penyokong sektor perdagangan, industri, dan jasa. Sumatera sebagai sentra industri baru dan sekaligus gerbang Asia. Kedua, memacu pertumbuhan
kualitas, dan pemerataan penerimaan investasi. Target penerimaan investasi tahun 2022 yaitu 1.200 triliun rupiah atau ditingkatkan 33,3% dari target investasi tahun 2021 yaitu 900 triliun rupiah. Berdasarkan data BPKM, realisasi penerimaan investasi tahun 2021 sebesar 901 triliun rupiah atau 100,1% dari target, terdiri atas PMA 454 triliun dan PMDN 447 triliun. Kemudian adalah ketiga, pembenahan terkait aspek politik dan memperkuat pemberantasan korupsi. Otonomi daerah sejak awal reformasi melalui kebijakan UU Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 telah mendorong kemandirian dan keleluasaan daerah dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Desentralisasi menggantikan sentralisasi. Celakanya juga melahirkan praktik koruptif. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia versi Lembaga Transparansi Internasional relatif stagnan. Tahun 2021, skor Indeks IPK Indonesia yaitu 38 di posisi ke-96 dari 180 negara. Naik tipis dari skor 37 2020, tetapi di bawah rata-rata IPK dunia yaitu 43. Perlu evaluasi dan revisi UU Pilkada dan UU Otonomi Daerah. Indonesia akan selalu sulit keluar dari lorong gelap ketidakmerataan selama korupsi dan pungutan liar masih marak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, selanjutnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi. Jadi pada intinya pembangunan infrastruktur di Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional kita. Dengan infrastruktur yang baik, konektivitas antar wilayah dapat diperkuat, biaya logistik dapat diturunkan, dan daya saing produk lokal dapat ditingkatkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah ekonomi dari konsumsi menjadi investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pendanaan yang dilakukan melalui inovasi seperti sekuritasi aset untuk mengurangi beban APBN negara. Diharapkan ini akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai produksi global. Hal tersebut didukung oleh World Bank yang menyatakan bahwa peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan pendapatan domestik bruto atau PDB sebesar 1%. Yang artinya semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB. Kesimpulan, pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada pemerataan dan keadilan sosial yang mencakup distribusi yang merata dari sumber daya dan pemeliharaan bagi perempuan. Keanekaragaman hayati dan budaya merupakan prasyarat untuk ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem. Integrasi antara manusia dan alam juga menjadi kunci dalam pendekatan pembangunan yang holistik, mengakui dampak kompleks, interaksi antara sistem alam dan sosial. Perspektif jangka panjang perlu diprioritaskan dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk mengatasi bias penilaian yang seringkali berfokus pada keuntungan jangka pendek. Transformasi ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, memastikan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya sebagai bagian integral dari upaya global yang berkelanjutan. Baik, sekian itu saja pembahasan dari kami kelompok 3. Kami kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.